Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ucup, dimanapun kalian berada, yang berbahagia dan yang dirahmati, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak ada kendala apapun yang menghampiri atau masuk dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, kalian tentu pernah merasa sedih, merasa gelisah, tentunya pernah merasa sakit di sini, ya, sakitnya di hati. Ya, mungkin pernah merasakan sakit hati atau hatinya sakit begitu karena sesuatu hal. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, yang penting kan ada solusi dari setiap permasalahan. Nah, lalu bagaimana cara mengobati ketika hati kita itu sakit, sedih, gelisah, dan sebagainya? Maka Syekh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, di dalam kitab At-Tibyan, beliau menyampaikan ada 5 hal yang itu apabila dikerjakan itu nanti akan menjadi obat hati, di mana Ibrahim Al-Khawas beliau menyampaikan 5 hal obat hati itu. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan tadabbur atau merenungkannya. Jadi obat hati yang pertama itu adalah membaca Al-Quran dan tadabbur atau kita merenungkannya, sehingga hati kita menjadi tenang, jiwa kita hilang kegelisahannya, hilang kesedihannya, dan hilang rasa sakit di dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu rajin mengosongkan perut atau gemar berpuasa. Jadi dengan berpuasa maka kita akan mendapatkan hikmah kesabaran, sehingga dengan kesabaran itu maka hati kita akan tenang, tidak ada permasalahan, sehingga apapun yang menimpa kita, kita akan baik-baik saja. Kemudian yang ketiga yaitu mendirikan sholat malam atau sholat tahajud, karena dengan bangun malam maka jiwa kita akan merasa terpaut, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan makom atau tempat kedudukan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mau mendirikan sholat malam atau sholat tahajud, di mana setelah sholat kita memohon kepada Allah Rabb Tuhan kita agar memberikan solusi
atas kebutuhan-kebutuhan kita, solusi atas permasalahan-permasalahan kita. Kemudian yang keempat yaitu merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir di akhir malam atau di waktu sahur. Jadi yang keempat, kita rendahkan diri kita. Kita tadarruan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Dengan apa? Dengan memanjatkan doa, dengan berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di akhir malam, sehingga hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keterpautan hati ini, keterpautan jiwa kita, secara jiwa dan fisik kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun dekat dengan kita. Karena kita berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri di hadapannya. Maka dengan kedekatan itu, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, apapun yang memang kita harapkan akan dikabulkan, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, itu adalah bermajelis atau bergaul dengan orang yang soleh. Kenapa? Karena dengan bergaul, dengan kita berada di majelis-majelis orang-orang yang saleh, orang-orang yang berakhlak mulia, yang memiliki kelebihan dalam hal pemahaman keagamaan, maka kita akan senantiasa terbimbing, kita akan senantiasa terbantu, kita merasa diarahkan kepada jalan-jalan kebaikan, kepada jalan-jalan kebenaran, sehingga hati kita akan merasa tentram, hidup kita akan merasa nyaman, kita akan bahagia dan sejahtera, karena ada yang mendampingi kita menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, sebagaimana doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah, Rabb Tuhan kita, agar kita bahagia, kita selamat di dunia, dan juga kita bahagia dan kita selamat di akhirat. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk terus ikuti atau follow akun Kang Ucup Susukan atau Yusuf Andi Yulianto. Jangan lupa follow dan jangan lupa beri tanda hati atau klik like. Jangan lupa bagikan kalau ini memang bermanfaat, dan berikan komentar-komentar untuk membantu konten-konten berikutnya. Terima kasih. Saya Kang Ucup Susukan. Sampai ketemu lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.